puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa yang Maha Kasih. Kami mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh selalu ada dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Kami juga mengucap syukur karena Engkau telah memberkati orang-orang dengan talenta dalam teknologi, sehingga pada masa sulit ini kami tetap dapat beribadah. Berkati waktu ini Tuhan, lingkupi dengan roh-Mu, sehingga kami semua mampu tetap taat dan setia beribadah kepadamu, menaikkan pujian dan penyembahan kepadamu, dan belajar firman-Mu melalui media online ini. Kuduskan setiap alat teknologi yang kami pakai selama wabah ini Tuhan, sehingga firman-Mu boleh kami dengar, kami renungkan dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan waktu ini kepadamu ya Tuhan, dan hanya di dalam dan demi nama-Mu Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kusiakan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
hatiku Tuhan, untuk dengar Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kesempatan hari ini. Kami masih diperkenan untuk kami boleh duduk diam, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan rindu untuk saat kami mendengarkan apa yang menjadikan isi hati Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada setiap kami, sebab kami rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu, supaya di dalam kami melangkah, di dalam menyikapi setiap aksi, reaksi, situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi, kami melangkah dengan hikmat dan bijaksana Tuhan. Kami serahkan saat kami boleh mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan memberkati, mengurapi setiap kami sehingga kami boleh memahami isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya berharap mendoakan supaya Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, dan menyertai kita sekalian. Dan itu sudah Tuhan wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Dan terbukti saat ini kita masih bisa beribadah sekalipun dengan pola yang menurut kita aneh, tetapi inilah. Namun kalau kita masih berkesempatan untuk kita bisa bertatap muka dan kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan bersama dengan keluarga, dan kita masih bisa bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan apapun situasi, kondisi, aksi, reaksi yang ada di luar kita, itu semuanya tidak akan pernah memadamkan api semangat iman kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam menyikapi pergumulan berkenaan dengan dampak daripada pandemi COVID-19 ini, kita mulai banyak berpikir, ada apa ini? Dan mengapa begini? Dan lain sebagainya. Satu hal yang harus kita tahu dan kita sadari bahwa segala sesuatu terjadi, tidak satu pun terjadi tanpa Tuhan mengendaki atau Tuhan mengizinkannya. Demikian pula berkenaan dengan COVID-19 ini, bahwa Tuhan mengizinkannya, Tuhan yang memegang kendali. Jadi patut kita waspada, tetapi tidak patut dan tidak ada alasan untuk kita khawatir, sebab Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya. Namun kita tetap berwaspada karena Tuhan pun juga memakai pemerintah untuk mengingatkan kita untuk berjaga-jaga dan untuk menyikapinya dengan penuh bijaksana berkenaan dengan setiap kebijakan-kebijakan yang ada. Seperti pesan Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal yang ke-13, di situ dikatakan bahwa
mulai dari ayat yang pertama, tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Dan ayat yang kedua dikatakan, sebab itu, yang mengarah kepada ayat yang pertama tadi, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan ayat 4 pun kita diingatkan, kan pemerintah adalah hamba Allah untuk apa? Untuk kebaikanmu, untuk kebaikan kita. Pemerintah itu pun dipakai oleh Allah. Demikian pula di ayat yang kelima, sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita sikapi dengan hikmat dan bijaksana berkenan dengan menyikapi pandemi COVID-19 ini pasti akan berdampak. Saya sadar, saya tahu bahwa itu sangat berdampak dari banyak aspek kehidupan kita, baik perekonomian, budaya, sosial, pendidikan, kerohanian, dan sebagainya. Itu sangat-sangat menyerang dalam kehidupan kita. Baik, kita akan bersama-sama merenungkan ada beberapa hal yang akan memberkati kita, nasihat firman Tuhan supaya kita, ayat yang ke-6 dikatakan, supaya kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Apa langkah pertama adalah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Allah berkenan umatnya yang datang berdoa dan merendahkan diri. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-13 ayat yang 14 juga dikatakan bahwa bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Perhatian Allah tertuju kepada setiap kita yang mau merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Allah. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyikapi berkenan dengan pandemi COVID-19 adalah kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena dengan merendahkan diri, seseorang menunjukkan bahwa dia sadar, dia tahu siapa dirinya, bahwa dirinya adalah ciptaan, bahwa dirinya adalah hamba, dan bahwa dirinya adalah buliran debu. Siapakah kita dibandingkan dengan Allah yang menciptakan kita? Dialah pencipta, dialah yang berkuasa, dia yang berotoritas, dia yang mengendalikan segala sesuatunya, termasuk hal ini dalam pandemi COVID-19. Tuhan izinkan, yang pastinya Tuhan mengizinkan itu semuanya mendatangkan kebaikan. Itu yang kita yakini, karena segala sesuatu terjadi, karena segala sesuatu tidak akan pernah terjadi kalau hal itu tidak Tuhan izinkan terjadi. Karena itu Bapak Saudara kasih Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Kita menyerahkan segala protektif kita menyerahkan segala upaya kita menyerahkan segala apa yang diupayakan saudara-saudara kita, pemerintahan kita dan sebagainya. Kita mau menyerahkan di dalam doa kita. Itu adalah langkah yang bijaksana. Bukan hanya berdoa, tetapi kita merendahkan diri. Merendahkan diri berarti kita siap untuk mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Bukan hanya mengungkapkan, tetapi merendahkan diri berarti kita siap untuk kita merendahkan diri, siap untuk duduk diam dan mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan. Jikalau kita pekakan suara Tuhan, maka segala sesuatu yang terjadi itu akan membuat kita tidak memberatkan kehidupan kita, tapi kita akan sadar bahwa pada waktunya Tuhan. Rendahkan diri di hadapan Tuhan, yang dimana Petrus pun mengakui, menyadari itu di ayat 11 bahwa ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Rasul Petrus adalah rasul yang paling sering khawatir
paling sering meragukan selama hidupnya dia mengikuti Yesus. Dia baru bisa yakin, dia bisa menyerahkan nyawanya akan hal yang dia percaya saat dia sudah menerima Roh Kudus dicurahkan di dalam hidupnya melalui hari Pentakosta. Baru setelah itu dia tidak meragukan lagi, dan bahkan nyawanya pun dia dengan yakin bahwa siapa yang dia ikuti dan dia percayai, yaitu Yesus Kristus Juru Selamatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dia dengan pengalamannya Rasul Petrus menuliskan supaya kita merendahkan diri. Apapun pengetahuan kita, apapun kepandian kita, apapun kekuatan kita, semuanya tidak akan pernah berarti kalau kita tidak berdoa, kita menyerahkan diri di bawah kaki, di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dengan cara bagaimana? Cara 3 hal ini yang dituliskan oleh Rasul Petrus. Yang pertama, dengan cara menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya. Serahkan apa menjadi kekhawatiran dampak daripada COVID-19 ini memang suatu hal yang tidak mudah untuk kita cerna dengan akal pikiran kita, suatu hal yang tidak ringan untuk kita bisa kelola dengan akal pikiran kita, berkenaan dengan perekonomian, berkenaan dengan hubungan sosial, dan berkenaan dengan banyak aspek yang dalam kehidupan kita yang terdampak oleh COVID ini. Namun Rasul Petrus menuliskan, mengingatkan kita supaya kita menyerahkan bukan hanya 1-2 perkara, tapi segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kenapa kepada Tuhan dikatakan? Sebab kata ia itu menunjukkan bahwa Petrus sangat mengenal siapa yang ia percayai, siapa yang dia sembah. Sebab ia yang memelihara kamu. Kalau kita semakin mengenal Allah Bapa kita, sebab ia, maka kekhawatiran itu akan terkikis dalam hidup kita. Berbeda dengan orang yang tidak mengenal, seorang anak yang tidak mengenal bapaknya, dia akan senantiasa meragukan dan terus merengek meminta apa yang dia inginkan. Tetapi kalau seorang anak mengenal hati bapaknya berbicara, dia akan dengarkan dan dia akan pahami. Itu anak yang dewasa yang mengenal hati bapaknya. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara kita. Bukan Bapa kita yang di dunia, tetapi Bapa kita yang di surga, yang menciptakan bumi langit, itulah yang memelihara kita. Apa yang kita khawatirkan sesungguhnya? Jadi kalau kita mengenal secara pribadi, hubungan kita intim dengan Bapa, dan kita mengenal siapa Bapa kita dalam Kristus Yesus Tuhan, maka kekhawatiran itu akan terkikis. Semuanya pasti akan ada waktunya. Yang kedua, Rasul Petrus ini menasihatkan supaya dalam merendahkan diri kita sadar dan berjaga-jaga. Yang pertama tadi, serahkan segala kekhawatiran kita. Yang kedua adalah supaya kita sadar dan berjaga-jaga. Sadar di sini bukan berbicara tentang tahu, tetapi sadar di sini adalah tahu dan menyikapinya dengan bijaksana. Jadi sadar dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga mengapa? Karena dikatakan di situ bahwa lawan kita bukanlah apa yang terlihat oleh mata kita, tapi lawan kita adalah siapa? Iblis. Ya. Lawanmu adalah iblis. Supaya kita sadar dan berjaga-jaga. Oknum ini, iblis ini yang memanfaatkan setiap situasi kondisi yang ada, memanfaatkan hal ini menjadi rumah tangga menjadi retak, dan memanfaatkan supaya bagaimana bangsa ini menjadi retak dan kurang percayanya kepada pemerintahannya. Demikian pula saling kurang percayanya hubungan satu sama lain, jangan-jangan aku tertular olehmu dan sebagainya. Nah, inilah lawan kita. Hendaknya kita peka. Hal ini tidak dapat, dalam artian waspada, hal ini tidak dapat dicerna oleh pikiran kita. Hal ini harus kita serahkan kepada Allah yang memelihara kita. Melalui apa? Melalui duduk, merendahkan diri, berdoa, dan Allah akan menjawab. Menjawab di sini bukan berarti mengabulkan, tetapi Allah akan berbicara dan kita akan beroleh hikmat mengapa hal ini terjadi, dan kita akan dikuatkan, iman kita akan dimurnikan, dan kita akan semakin mengenal Bapa di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, sadar dan berjaga-jaga. Seseorang yang mengalami kemenangan bukanlah seseorang yang kuat, tapi orang yang selalu senantiasa sadar dan berjaga-jaga. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat,
Karena ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya, dengan cara serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kita. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan sadar dan berjaga-jaga senantiasa. Sebab lawan iblis itu yang memanfaatkan situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Sikapi dengan duduk diam, merendahkan diri dan berdoa, minta supaya Tuhan menjawab. Ya, yang ketiga, bagaimana kita menyikapi berkenaan dengan pandemi COVID-19 untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat dengan cara melawan Dia dengan iman yang teguh, melawan persoalan kita, melawan hal-hal yang ada yang menyerang, yang menggerogoti iman kita dengan iman yang teguh. Iman yang teguh, iman itu munculnya bukan dari kepandaian kita, iman munculnya dari pendengaran kita dan pendengaran akan firman. Itulah yang memunculkan dan bertumbuh iman. Jadi segala sesuatu yang kita pernah dengarkan, mari kita bersama-sama melawan keadaan itu dengan kebenaran firman yang meneguhkan, yang menguatkan, yang memberikan jawaban atas semuanya itu, sehingga kehidupan kita didewasakan, kehidupan kita, iman kita dikuatkan, pengharapan kita diteguhkan. Ya, itu akan membuat kita semakin kuat karena kebersandaran kita kepada Tuhan. Lawanlah dia dengan iman, dengan firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kita. Berapa tahun kita percaya Yesus dan berapa tahun setelah usia kita dibaptiskan sampai dengan saat ini. Setiap firman Tuhan itu akan mengingatkan kita, akan mengontrol kita, dan Roh Kudus akan berbicara melalui segala hal firman yang telah kita pernah baca, pernah kita renungkan, maupun kita dengarkan. Dan buahnya kita bisa melihat ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, dan akan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi artinya bahwa penderitaan yang ada pasti semuanya ada batasnya. Karena kalau kita mau merendahkan diri, kita mau menyerahkan segala kekhawatiran kita mau sadar dan berjaga-jaga, dan kita mau melawan itu dengan iman yang teguh, maka Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan sesudah kita menderita seketika lamanya, dan bahkan kita akan beroleh hikmat oleh karenanya. Demikianlah firman Tuhan, kiranya itu akan menguatkan kita di dalam kita menyikapi khususnya pandemi COVID-19, tetap tenang, dan kita menyikapinya dengan bijaksana, kontrol pikiran kita, asumsi kita, dan kontrol untuk kita bisa men-sharekan ke media sosial, kita kontrol untuk men-sharekan hal-hal yang bersifat tidak jelas sumbernya, dan sebagainya. Lebih bijaksana jikalau kita duduk diam, merendahkan diri, kita mendoakan. Karena banyak saudara-saudara kita yang di luar yang sedang berperang berkaitan dengan ini. Baik pemerintahan kita, Bapak Presiden Jokowi bersama dengan Menteri Kesehatan, dan juga rekan-rekan kita yang ada di medis, di rumah sakit, dokter, tenaga perawat, medis, dan juga BNPB, dan banyak rekan-rekan kita yang lainnya yang di luar yang sedang berjuang. Mari kita menolong mereka, paling tidak dengan kita mengendalikan diri kita. Mengendalikan diri kita untuk kita merendahkan diri. Selama kita berdiam di rumah, lakukan merendahkan diri, dan adakan saat kita berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan. Sadarlah dan tetap berjaga-jaga. Jangan sampai momen-momen yang ada dimanfaatkan iblis untuk memecah belah, menggerogoti iman kita. Tetaplah setia, sekalipun melalui ibadah-ibadah dengan pola-pola yang berbeda gereja satu dengan yang lain. Yang ketiga, lawanlah dia. Bukan dengan akal kepandaian kita, tetapi lawanlah dia dengan firman. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Lawan itu semuanya dengan firman. Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur atas kesempatan ini, sehingga kami bersama-sama
boleh kembali diingatkan, diteguhkan oleh firman-Mu untuk kami boleh mengadakan saat merendahkan diri dalam menyikapi aksi reaksi yang ada berkenaan dengan pandemi COVID-19. Kami rindu untuk duduk diam, kami rindu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami sandarkan setiap kepandaian kuat gagah kami di dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Kami rindu untuk bersama-sama saat ini kesempatan yang ada untuk kami boleh mengadakan saat untuk kami menyerahkan segala kekhawatiran kami, rumah tangga kami, perekonomian kami, dan apapun kekhawatiran dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan campur tangan. Demikian pula agar kami Tuhan terus senantiasa sadar dan berjaga-jaga, jangan biarkan kuasa gelap memanfaatkan setiap situasi dan kondisi yang ada, memecah belah, mengikis iman kami, dan maupun apa itu yang mengarahkan setiap kami jauh daripada keberkenan-Mu. Demikian pula kami rindu Tuhan untuk senantiasa dalam kehidupan kami, untuk kami boleh bersama-sama menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan kuasa Tuhan, sebab kami percaya bahwa penderitaan yang ada saat ini itu semuanya pasti ada batas akhirnya, dan kami percaya Engkau Allah sumber kelegaan akan memberikan hikmat-Mu atas setiap berkati. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, doa syafaat kami dan syukur kami di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Menyerah bukanlah jawaban, putus asa bukanlah jawaban. Selama kita masih bernafas,
masih ada mujizat. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan hidup. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita akan akhiri mesbah keluarga hari ini di dalam doa penutup dan berkat. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kesempatan hari ini, sekalipun di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini sebagaimana Engkau tahu saat ini. Namun itu semuanya tidak akan pernah menyulutkan semangat kami untuk kami boleh datang kepada Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan dan menikmati lawatan tangan kuasa-Mu atas setiap kami. Kami percaya berkat penyertaan-Mu senantiasa boleh kami rasakan melalui kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur pula untuk kesempatan kami boleh mewujudkan penyembahan kami melalui pujian, doa permohonan dan syukur kami. Demikian teristimewa kami boleh kembali mendengar akan kebenaran firman Tuhan, yang itu semuanya kami meyakini akan boleh menjadikan pelita bagi kami dan menerangi setiap jalan kami. Firman-Mu akan menjadi rema dalam hidup kami, meneguhkan, mendewasakan iman kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu boleh kami rasakan sepulang kami dari tempat ini maupun dalam melaksanakan setiap aktivitas kami masing-masing di tengah-tengah keluarga maupun pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kembalilah dalam segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan bersama dengan keluarga-Mu untuk menjadi saksi Kristus sebagai wujud ibadah-Mu yang sejati di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kami terima rahmat dan berkat Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus beserta dan memberkati kita sekalian.